Satu, dua, iya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Iya, supaya bisa nampak dengan mata dan didengar oleh telinga. Kita lihat sekali lagi ayatnya ya. Baik, Yohanes pasal 3 ayat 16. Mungkin ini dalam berbagai bahasa bisa diketahui ya. Yang bahasa Simalungun, bisa bahasa Simalungun? Yohanes 3:16. Ada orang Simalungun di sini? Gak ada yang ngaku. Orang Batak Toba ya? Ada ya? Bisa menyebutkannya dalam bahasa Batak Toba? Siapa mau mewakili? Oke. Siapa? Si Tony. Ya, silakan Tony. Berdiri. Ay sumonon ko por mayroong ligada por tuyo pula gawa na necessary ilihon asawang mago garong akan ako siya dito. Asawang modul sa iling na Siling-liling na itu selama-lamanya ya. Mago itu hilang ya, supaya tidak hilang. Bahasa Karo. Karo banyak sini. Ayo, siapa yang bisa bahasa Karo? Iya, nggak ada orang Karo mewakili di sini. Bisa satu orang? Ayo, siapa angkat tangan? Hah? Nggak ada. Iya, coba Lid yang bisa ini. Ayo Lid. Diri juga lah. Korban bagi kelengna ate di mata doni enda, emang kaibre kena anak nasi tonggal. Belati seto man anake labene. Tapi dari kedua si tuhu sila tretri. Iya, labene, mago, labene, erkerilat, kerikrin, saliling-liling nai selama-lamanya. Mari kita lihat dari Alkitabnya. Iya, saya sudah tua, mulai banyak lupa, tapi saya berharap ayat ini masih ingat ya. Kita baca bersama-sama sekali lagi. 1, 2, iya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Coba ganti kata dunia ini dengan saya. Setiap orang juga, kalau saya termasuk juga, bisa kita substitusi ya dengan kata saya. Coba ya, 1, 2, ya. Karena begitu besar kasih Allah akan saya, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya saya yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sudah masuk atau belum ya? Ulang lagi pelan-pelan, sekali lagi. 1, 2, ya. Karena begitu besar kasih Allah akan saya, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya saya yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, saya mau tanya, kalaulah kita disuruh memilih antara emas 7 kilo dengan pemberian Allah yang ini tadi, anaknya, ya, kita pilih mana ya? Pilih mana? Ya, setiap orang harus pilih, gak boleh abstain. Kalian pilih apa? Anaknya. Siapa yang pilih anaknya? Angkat tangan. Tinggi-tinggi lah. Oke, ini yang setengah tiang bendera ini maksudnya ke mana? Gak jelas ya. Siapa yang pilih emas 7 kilo? Gak ada ya. Oke, kalau kita sedang sakit parah kan,
Kita pilih sembuh atau pilih anaknya? Anaknya. Hah? Anaknya. Karena kalian belum parah ya. Kalau sudah parah, udah megang kayak ikan mas kogi, kira-kira tetapkah keputusan ini? Tetap ya? Anaknya ya? Anaknya, Bu. Iya, ini nenek yang ngomong ini. Yang muda-muda kayak mana? Antara cowok keren dengan anaknya. Yang jawab gak boleh laki-laki. Ini kan ditanya cowok keren, iya. Yang cowok yang wah lah, pantat berasap, kok zamannya ibu dulu kan gitu. Kalau dia punya kendaraan, namanya pantatnya berasap gitu loh. Iya, jadi pilih yang mana gitu ya kan? Iya, ini cewek-cewek yang menjawab. Apa jawabannya? Nah, sekarang giliran anak laki-laki. Kalau bertemu dengan wanita idaman, idaman ya? Iya, jangan-jangan di sini pun udah cari idaman. Yang mana ini? Yang mana? Masih makan diri sendiri belum bisa cari yang mana, tunggu dulu. Semua ada waktunya, jangan beter-beter udah dengerin apa pun matanya ke sana. Yang mana tadi ya? Yang cantik itu gitu ya kan? Ini apa ini? Udah dibelokkan nih. Ya, kalau ketemu wanita seperti dalam mimpi, seperti dalam imajinasi, dan harus dipilih dia atau Tuhan Yesus, anaknya ya, pilih mana? Ini laki-laki pula jawab, jangan cewek pula. Nah, nanti lesbi, ya kan? Pilih yang mana, anak laki-laki? Iya, ada jawaban yang beda tadi. Apa tadi jawabannya beda itu? Hah? Yesus ya? Anaknya ya? Hah? Yang benar. Jadi begini, saya mau nanya, apa sih pentingnya anaknya ini? Coba. Kan lebih enak kalau dapat emas 7 kilo, mau berangkat kemana tadi? Ke Yerusalem, berenang-renang di sungai Jordan. Masih lebih uangnya, masih bisa beli apartemen lagi, ya kan? Kalau ada cewek cakep, ya setidaknya agak apa sedikit lah. Orang lihat kan, ih cakep kali cewekmu, katanya kan? Ya agak-agak naik kuping sedikit atau naik bahu sedikit lah, naik harga diri. Nah, gitu. Kalau cowoknya pantatnya berasap, ini naik apa lagi yang naik ini? Ya, naik harga diri. Soalnya gini, banyak orang harga dirinya ini kayaknya kok bisa dibeli ya. Iya, kalian bisa dibeli apa enggak ya? Iya, ada suara-suara tanya jawab di situ. Tanya jawabnya nanti ya. Iya, besok masih ada question and answer. Besok bisa langsung tanya lagi ya. Sekarang waktunya untuk mendengar ya. Nah, kecuali ditanya, kau jawab lah. Jangan pula ditanya ngomong sama tetangga. Itu etikanya nggak bener ya. Apa tadi pertanyaanku? Udah lupa bukan? Kalau pantat berasap tadi, apanya yang naik? Harga diri. Lu lihat nggak jalan kaki gua dibonceng gitu ya. Masa gua dibonceng? Gua besar banget kayak mana boncengnya ya kan? Iya. Iya, jadi ada orang dia bisa dibeli. Berapanya harga kalian? Nggak dijual. Nenek-nenek pun nggak mau dijual. Kalau yang muda mau dijual? Kalian percaya nggak dulu ibu cantik? Langsung bilang percaya. Karena sekarang pun 63
masih cantik ya kan? Giginya masih belum palsu loh. Iya, di usia 63 giginya belum palsu. Jadi bayangkan, jangan kau bayangkan kali lah. Badannya slim, 50-52 kilo gitu ya kan. Wow, rambut dingkas, slim, beautiful gitu. Iya, ketika ada insinyur pertanian melamar ibu, seharusnya ibu gimana? Kalau tahun 80 tamat orang dari UGM atau dari Unpad saja, ITB belum terlalu banyak orang karo. Jadi bayangkan kalau orang itu sarjana dari sana gitu ya, langsung dapat kerjaan di kebun gitu. Di kebun dulu kebanggaan loh. Iya, dulu kebanggaan banget itu di kebun. Punya rumah kayak villa, ya kan? Ini nenek-nenek ini tahu dia, karena zamannya zaman dulu, ya kan? Terus punya apa lagi? Punya pembantu, punya mobil, punya segalanya. Kenapa ya ibu kok menolak dia? Kan bagusan tadi menerima ya kan? Gimana? Kenapa? Tanya ibu lah. Masa kalian yang ditanya? Seandainya cewek di sini dilamar oleh pria ganteng seperti ini, gimana kira-kira? Iya, nggak usah sarjana, sarjini. Mau gitu ya kan? Iya. Ibu dulu nggak mau, satu aja sih alasannya, siapa pemimpin dalam hatinya, itu aja. Iya, kalau bukan Tuhan Yesus pemimpin dalam hatinya, kalaupun dia Kristen dari segi KTP, kan KTP-nya nggak bisa dipimpin Roh Kudus, ya kan? Orang yang perlu dituntun oleh Roh Kudus. Jadi siapa tuannya, siapa Allahnya, siapa pemimpinnya? Ini kan akan menentukan arah hidupnya, ini menentukan apa yang akan dia kerjakan, ini menentukan, ya kan, tujuannya kemana. Iya, jadi datang kata orang, kan bisa kamu injili kalau kamu udah bertobat katanya. Emangnya aku dulu bertobat karena apa? Pengaruh manusia? Bukan. Kalau bukan dulu firman Tuhan yang kudengar, aku pun masih seperti yang dulunya. Enggak dia bisa berubah. Tetapnya orang yang pendendam, tetapnya orang yang dua-dua sombong tapi juga rendah diri. Iya, karena orang sombong ini biasanya dia rendah diri juga, itu ada waktu di mana dia akan selalu merasa kurang, merasa diri malang. Tapi di sisi lain menutupi kekurangannya itu, dia selalu mau show off, selalu mau menunjukkan kelebihannya seperti itu. Itu saya. Saya hidup seperti gunung dan seperti lembah yang dalam. Pada waktu saya berhasil, saya sombong. Pada waktu saya mengalami banyak tekanan, saya di lembah. Saya depresi seperti itu. Iya, jadi ya seperti itu ya. Jadi coba kalau Tuhan kasih sama orang depresi emas 7 kilo, kira-kira mau ngapain ya? Mencari kesenangan. How? Iya, terkenal dulu pada zaman kami Elvis Presley ya. Iya, ada lagu-lagunya yang dia nyanyikan dulu gitu. Iya, bahkan dulu ada pelukis yang sangat terkenal yang menuliskan kalimat know yourself, kenallah dirimu sendiri. Siapa yang nulis itu? Ada yang tahu? Iya, itu menjadi kata-kata yang bagi saya kata-kata mutiara. Iya. Tapi akhir hidup orang ini saya pelajari, Elvis Presley have everything. Dia punya pengagum yang banyak, albumnya banyak laku, dia bisa beli yacht,
kapal pribadi pesiar pada zamannya loh. Tapi dia berakhir dengan minum terlalu banyak obat drug. Dan dia died not in the old age but in the young age. Dia mati dalam usia yang muda. Lalu orang yang bernama Socrates yang berkata know yourself, dia seorang ahli filsafat yang juga sangat luar biasa. Juga end himself by suicide. Dia juga mati dengan bunuh diri. Jadi saya berpikir begini, loh kalau ada peluang banyak kayak Elvis Presley atau menjadi tenar seperti Socrates, seorang ahli filosof yang dikenal sampai hari ini gitu ya. Hari ini juga orang mengenal namanya gitu loh. Iya. Toh akhirnya kok bisa jadi gitu ya. Berarti hartanya yang banyak gak bisa buat jiwanya tentram. Iya. Hartanya yang banyak, bahkan kapal pribadinya tidak membuat dia nyaman. Kalau nggak kan kalau suntuk dia pergi ke kapal pribadi nengok ikan lumba-lumba, ya atau dia pesiar kemana kan bisa. Tapi disitulah dulu saya belajar, the word cannot answer. Bahwa dunia ini tidak dapat memberi jawaban atas permasalahan manusia. Menurut kalian, apa sih masalah terbesar? Di dunia ini apa masalah terbesar? Kelaparan? Ekonomi? Karena ekonomi dunia sedang terguncang. Semua harga-harga naik. Resesi di beberapa negara. Ada negara sudah bangkrut. Ya, sehingga kolaps, seluruh pemerintahannya kolaps seperti itu. Itukah yang menjadi masalah terbesar? Apa menjadi masalah terbesar? Penyakit? Dulu tidak ada kanker, hari ini ada kanker. Itukah masalah terbesar? Apa masalah terbesar? Ya, apa? Perselingkuhan, itukah masalah terbesar? Ganti-ganti teman, pacaran hari ini bosan, pacaran lagi besok, akhirnya semua bagi dia tak ada harganya. Love is only a word. Cinta hanya sebuah kata-kata yang tak bermakna sama sekali. Ya, dan lidah yang tak bertulang mudah mengucapkannya. Tapi in reality, dalam kenyataannya nothing. Polusi, ya. Polusi, ya, ikan membuat kalau kita makan ikan yang pinggir-pinggir, maka merkuri banyak. Kalau kita makan ikan yang di dalam kali, karena umurnya sudah 15-20 tahun, 25 tahun, sudah terlalu lama zat-zat racun masuk ke dalam tubuhnya. Terakhir apa yang terjadi? Itu mengakibatkan kemandulan. Itu mengakibatkan imunitas tubuh manusia menurun. That's the problem. Yes, that's the problem also. Itu juga masalah. Tapi apakah masalah yang menjadi akar daripada semua masalah ini? Tahu kalian akarnya? Apa? Iya, sayup-sayup saya mendengar ada kata dosa. Walaupun mungkin kenapa sayup-sayup? Apa enggak pasti ya? Pasti ya. That's the greatest problem. Itulah masalah yang terbesar. Dosa bisa selesai dengan 7 kilo emas? Tentu tidak. Apakah masalah dosa selesai kalau tidak ada orang sakit? Kalau ekonomi semua dunia baik, semua orang punya daya beli yang tinggi, punya uang yang banyak, apakah itu menyelesaikan masalah? No, enggak juga. Banyak negara modern yang pendapatan per kapitanya begitu tingginya. Ya, tapi the crime is also so high. Ya, di sana banyak juga angka kejahatan. Anak-anak perempuan diperjualbelikan, anak-anak SMP, anak SMA yang mencari kerja dari negara lain,
berharap masa depan yang baik, di sana dijual dan dipekerjakan sebagai pekerja seks. Itu terjadi di negara-negara bukan negara miskin. Walaupun di negara miskin pun ada bapak menjual anaknya. Ya, ada orang tua menjual anaknya atau mengawinkan anaknya hanya dengan alasan supaya dapat menantu kaya. Tak peduli beriman, pokoknya kaya. Ya, di negara-negara maju yang kaya juga perdagangan daging, bukan daging sapi. Perdagangan manusia itu ada gitu. Jadi, what is the root? Apa yang menjadi akar dari permasalahan ini? Iya, kalau kalian tahu tentang rumput teki, pernah dengar rumput teki? Itu kan ada bijinya sampai ke dalam. Kalau kita pangkas rumput teki, pangkas rumput teki, pangkas rumput teki, tumbuh lagi. Ya kan? Tumbuh lagi. Kita heran, loh kan gue sudah potong, udah kupotong rumput tekinya. Kok bisa ya? Karena tidak digali sampai ke dalam. Jadi dunia psikologi hari ini ingin menjawab permasalahan dosa dengan sistem kejiwaan. Makanya mereka bilang orang kerasukan di Gadara, oh itu masalah kejiwaan. Mereka gak percaya ada roh jahat yang merusakkan manusia sehancur-hancurnya. Sampai menjadi manusia asosial, tak mau bergaul dengan siapapun. Sampai tinggal di kuburan seperti itu. Itu bukan masalah psikologi semata-mata. Bukan kejiwaan, itu ada roh lain yang membawa dia kepada kegilaan. Ya, dengan berbagai bidang ilmu, dengan kemajuan ilmu ini, orang semua mau memecahkan masalah ini. Mereka berpikir, oh ini kalau ekonomi semua baik, nggak ada kejahatan. Kata siapa? Ya, ini yang perlu kita lihat hari ini. Allah tahu, bukan Allah nggak tahu apa jawaban untuk dunia. Justru karena dia tahu jawaban untuk dunia dan jawabannya tidak bisa lagi ditemukan di dunia, itu masalahnya. Gak bisa segala ilmu, teknologi, sains, apapun itu. Dunia kedokteran pun tak bisa menghentikan kematian. Tidak ada apapun yang bisa menyelesaikan masalah dosa. Yang adalah akibatnya adalah maut itu. Ya. Jadi gak teratasi. Maka harus datang intervensi dari sorga. Allah sendiri mengirim Yesus datang ke dalam dunia to take care of this thing. Untuk apa? Apa sih bahasa Indonesianya ya? Untuk mengatasi masalah ini. Ini suatu misi besar. Ya. Dia ada dari sejak kekekalan, tapi dia harus datang ke dalam dunia yang diciptakannya. Dia masuk ke kesementaraan. Karena masuk ke dalam dunia. Ya. Dan kita tahu apa yang terjadi. Besar kalilah kasih Allah itu bagi kita sehingga dia mengirim putranya satu-satunya. Sesungguhnya dia disebut putranya karena dia dari Allah, karena dia adalah firman yang keluar dari mulut Allah yang datang ke dalam dunia menjadi manusia. Dia datang, bayangkan Bapa memberikan anak satu-satunya yang dikasihinya untuk datang ke dalam dunia bukan untuk senang-senang. Dia datang ke dalam dunia mengupayakan bagaimana supaya manusia bisa diselamatkan. Sesungguhnya sejarah keselamatan sudah dimulai dari sejak manusia jatuh ke dalam dosa. Karena setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Tuhan sudah memberikan satu janji bahwa akan ada keturunan perempuan, bukan keturunan laki-laki, yang akan datang ke dalam dunia ini dan akan mengalahkan ular itu, akan mengalahkan iblis. Iya, dan iblis akan mematuk tumitnya. Artinya,
ya, bahwa dia akan mati, tapi hanya untuk sementara. Jadi mulai dari kitab Kejadian, ya, panggilan terhadap Nuh, panggilan terhadap Abraham, panggilan terhadap Daud dari keturunanmu lah, iya kan? Iya, bahwa juru selamat akan datang, digenapkan ketika Yesus datang ke dalam dunia lebih 2000 tahun yang lalu. Menggenapkan janji Allah, mengirimkan juru selamat. Itulah Yesus yang datang ke dalam dunia. Yesuslah yang menjawab permasalahan. Karena hanya Dia yang bisa menyelesaikan masalah dosa. Tidak ada yang lain bisa menyelesaikannya. Capek Pak Jokowi itu supaya orang gak korup kan? Korup juga orang terus sampai hari ini. Banyak pejuang-pejuang yang berjuang supaya ada kebenaran. Tapi kita melihat di mana ya terjadi pembaharuan. Kita melihat kalau tadi belajar tokoh, ya saya senang sekali dengan Jason Wong itu ya kan. Dia bisa menjadi menteri kok, dia memilih dia bisa menjadi kerja di kementerian dalam negeri. Kenapa dia memilih kerja di lembaga pemasyarakatan? Tujuannya hanya satu, to make a change, untuk membuat perubahan. Ya, saya sempat tinggal di Singapura 2 tahun ya. Ya, saya melihat perubahan Singapura itu sungguh luar biasa. Bagaimana Injil masuk ke penjara-penjara, bukan di luar penjara aja, ke penjara-penjara. Ya, bagaimana mereka menyiapkan halfway house, rumah singgah untuk orang yang keluar dari penjara supaya di sini tadi mereka betul-betul siap untuk masuk ke masyarakat. Seperti itu. Dan memang di sana mantan narapidana itu bekerja. Mereka bekerja, mereka diterima kerja di restoran, kerja di mana saja sesuai dengan kapasitas kemampuan mereka. Mereka percaya orang bisa diampuni. Mereka percaya orang yang pernah menjalani hukumannya bisa berubah. Ya, mereka percaya there is a change in Jesus. Ada perubahan di dalam Yesus Kristus. Iya. Seperti itu. Jadi kita melihat itu negara memang sangat luar biasa. Tapi hari ini mereka masih ada hukum gigi ganti gigi. Maksudnya gimana? Di sana kalau seorang karena tak sengaja membunuh orang pun harus mati. Misalnya kalian jalan-jalan di orchard gitu ya kan. Tiba-tiba entah ada tadi sesuatu di tangan kalian terbang ke kepala orang. Kepala orang itu kena dan mati. Anda juga harus mati. Di sana masih diperlakukan gigi ganti gigi. Orang yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, dia juga harus hilang nyawanya. Bukankah sebenarnya dosa juga seperti itu? Setiap kita yang melakukan dosa, upah dosa adalah maut, kematian, hukuman di bumi. Juga ada akibatnya, sampai kekekalan juga ada akibatnya. Di bumi, sejak Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden, persekutuan dengan Allah tidak ada. Tidak ada. Allah datang pun mereka lari, sembunyi. Udah belajar ya di saat teduh ya. Iya, mereka bersembunyi, mereka berlari. Tapi Allah masih mencari dan mencari supaya manusia bisa kembali. Jadi why Jesus? That's the question. Why Jesus? Mengapa tentang Yesus ini banyak kali orang menentang? Banyak kali. Why Jesus? Egois sekali Yesus itu ya. Hanya dia pula satu-satunya jalan keselamatan katanya. Saya langsung ingat Hitler. Apa kata Hitler? Mengapa harus bangsa Yahudi? Bangsa Jerman juga sebaik bangsa Yahudi. Kami bisa lebih baik. Kami harusnya jadi bangsa pilihan, bukan bangsa Yahudi. Wah, berontak kepada Allah. Luar biasa. Iya, saya sempat pernah ke Jerman Barat dan Jerman Timur dan melihat kuburan orang-orang Yahudi yang sekitar 5-6 juta orang itu.
batu nisan 5 juta, 6 juta, bayangkan. Mengapa? Karena hati manusia yang jahat. Mereka tidak setuju bangsa Yahudi ini menjadi bangsa pilihan. Dan mereka memasukkannya ke kem-kem konsentrasi. Di situ dihidupkan gas. Gas itu dihirup dan semua orang yang di dalamnya mati. Di dalam kem konsentrasi itu. Kejahatan sejarah sungguh sangat luar biasa. Tuhan akan mengadili bukan kejahatan pribadi saja. Kejahatan keluarga, kejahatan bangsa, kejahatan internasional juga. Kalau itu terluput dari pengadilan dunia, Tuhan tidak akan meluputkan satupun itu. Karena Dia adalah Allah yang adil. Pada hari-hari terakhir nanti tidak akan ada lagi waktu untuk bertobat. Sekarang masa anugerah masih ada. Masa anugerah masih ada. Yesus datang ke dalam dunia karena kasih Allah. Yesus datang ke dalam dunia karena juga kasih-Nya kepada kita. Karena kalau Dia tidak rela, Dia tidak mau, what happened? Ada enggak jalan keluar untuk dunia? Ada enggak jalan keluar untuk manusia? Tok-tok palu, tidak ada jalan keluar. Semua kita harus dibinasakan. Di bumi tidak bisa disertai oleh Allah. Di dunia yang akan datang juga harus dimurkai Allah. Maka ayat ini hebat sekali ini. Bahwa Allah mengirimkan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus datang ke dalam dunia. Untuk apa? Untuk menyelamatkan. Untuk apa? Untuk mengampuni. Untuk apa? Untuk merebut manusia dari tangan iblis. Untuk apa? Ya, untuk membaharui kehidupan yang sudah rusak. Untuk apa? Ya, untuk kembali memulihkan hubungan yang tidak ada dengan Allah. Supaya di dunia kembali bersama-sama dengan Tuhan. Dan sampai kekekalan akan bersama-sama dengan Tuhan. Waktu saya muda, saya mendengar sebuah ilustrasi tentang kekekalan. Lihat gunung Sinabung itu, katanya. Iya, lihat Pak, ku bilang. Lalu apa kata orang itu? Umpamakanlah gunung Sinabung itu roti. Ada seekor burung gereja, tiap hari makan dari dari gunung Sinabung itu. Sampai kapan habisnya katanya? Menurut kalian sampai kapan habisnya? Iya, saya rasa gak habis-habis. Walaupun gak habis-habis mungkin ada limit juga. Tapi kalau hanya burung gereja berapa tahun memang hidup? Pendek usianya. Iya kan? Sedangkan burung yang lebih lama hidup lagi pun, yang umurnya sampai 7 tahun pun kapan mau habisnya? Inilah gambaran Dia tunjukkan kepada saya tentang lamanya, selama-lamanya itu gitu. Saleleng ni leleng nai, sedokah ni dokah nai. Kalau bahasa Karona, rasa lalap. Iya, berapa lama itu? Lama sekali. Tapi itu dimulai dari Yesus datang ke dalam dunia. Kalau Dia tidak datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan, habislah kita. Habis dalam arti kata, tetap kita tidak punya persekutuan dengan Allah. Tetap kita hidup dalam penderitaan. Secara rohani menderita, secara fisik menderita, secara sosial menderita. Makanya rumah tangga menjadi rumah tangga yang ribut terus. Saya waktu kecil selalu begini di sudut-sudut rumah. Karena papa mama saya berantem terus. Ya, berantem terus, suara ribut terus. Sampai akhirnya, ya kan, piring pun berterbangan. Iya. Jadi saya dulu kalau mereka sudah berantem, apalagi saya punya adik 4. Ya.
waktu itu masih 4 gitu ya. Itu saya takut. Kalau orang ini berantem terus, takil-takilan, kayak mana aku mengamankannya? Aku kan cuma anak-anak. Lalu bagaimana kalau orang ini bercerai? Yang satu nanti pergi ke sana, yang satu pergi ke sana. Ini anak 4, ini bukan anakku. Kan anak mereka. Lalu mau ku buat jadi apa? Apa mau ku sate? Enggak mungkin. Jadi aku hidup dalam kecemasan, hidup dalam ketakutan. Takut orang tua berantem, takut mereka bercerai. Takut. Seperti itu ya. Itulah sebabnya ibu betul-betul ya. Depresinya tinggi dulu. Sangat tinggi. Iya, sangat mudah perasa gitu. Iya, mudah tersinggung. Tapi juga jadi mudah marah. Mengapa? Karena sebagai anak tertua, semua dilimpahkan kepada saya. Kalau ada adik nggak beres, aku yang kena marah. Kalau sana lagi nggak beres, aku yang kena marah gitu. Jadi makanya dulu kupikir lebih baik mati daripada hidup. Untunglah Tuhan menjagai sehingga tidak mati, tapi hidup. Dan akhirnya Tuhan menemui dalam hidup ini. Saya mendengar firman Tuhan, bagaimana Yesus datang dari sorga, dari seluruh perbuatannya menunjukkan kealahannya, dari seluruh perkataannya tidak ada yang tidak genap. Ya, dan terakhir puncaknya bagi saya waktu itu, bukan saja soal dia mati, dia yang benar mati untuk saya yang tidak benar. Tapi puncak yang tertinggi bagi saya, karena saya dari penyembahan berhala, bahwa dia keluar dari kuburan. Itu penting. Seandainya dia tidak bangkit dari antara orang mati, saya menyamakan dia saja dengan dukun-dukun, dengan kakek moyang saya. Tapi Yesus bangkit dari antara orang mati. Di situ sudah letak di sini. Inilah yang harus aku ikuti. Tidak ada kuasa yang lebih tinggi daripada dia. Tidak ada Allah lain selain dia. Iya, sehingga pada hari itu saya ambil keputusan. Karena saya sudah tahu, sudah disadarkan oleh Roh Kudus. Inilah Tuhan yang harus kamu ikuti seumur hidup kamu. Saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saya. Mulai dari hari itu. Tapi memang pertobatan saya yang pertama itu kalau saya renung-renungkan, itu membuat saya tidak pernah goncang Yesus itu Tuhan. Tapi saya belum pernah dengar dulu bagaimana menyelesaikan dosa. Maka pada waktu ada retreat seperti ini, saya mendengar firman Tuhan bahwa dosa harus diselesaikan. Ya, Yesus justru datang. Ya, mari kita membaca sebentar Yesaya 53 itu ya. Yesaya 53 ayat yang ke-5. Ini juga mungkin ayat yang sudah sering kita dengar, tapi tidak apa-apa, kita ulang ya. Yesaya 53 ayat yang ke-5, kita membacanya sampai ayat 7 dulu. 1, 2, ya. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Ayat 10. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya
Umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. 11:12, sesudah kesusahan jiwanya ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya. Dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan. Dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan. Yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut. Dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Sekalipun ia menanggung dosa banyak orang. Dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Ini berbicara tentang apa yang terjadi pada Yesus. Dia tertikam bukan oleh karena kejahatannya. Karena firman Tuhan berkata dia adalah orang benar. Orang benar artinya orang yang berkenan kepada Allah Bapa. Orang yang tidak berdosa sama sekali. Baik musuhnya tidak bisa menemukan apa yang jahat yang dilakukannya karena memang gak ada. Dan baik orang-orang di sekelilingnya pun sebenarnya tidak ada bisa menemukan dia salah karena memang dia tidak salah. Iya, makanya Pontius Pilatus mencuci tangannya dan berkata, aku tidak mendapati kesalahan pada orang ini. Iya, tapi karena dia takut dipecat, ya, oleh karena tuduhan daripada pemimpin-pemimpin agama Yahudi, mereka akan mengadu kepada kaisar, ya, bahwa dia mengizinkan ada seorang raja lain, dia takut kehilangan jabatannya dan karena itulah dia menjatuhkan hukuman kepada Yesus. Jadi dia yang tidak bersalah tapi diserahkan kepada tangan bangsa yang berdosa. Ya, dia yang tidak bersalah, tetapi pemimpin-pemimpin agama saja pun pada waktu itu merasa dia salah. Mengapa? Karena mereka menganggap Yesus menghujat Allah. Karena Yesus berkata, aku mengampuni dosamu. Padahal dia memang Tuhan yang berkuasa mengampuni dosa. Tapi mereka tidak percaya dia Tuhan. Mereka pikir dia hanyalah anak Maria dan Yusuf. Padahal ketika Maria mengandung, Roh Kudus turun atas dia. Dia lahir bukan atas keinginan seorang laki-laki. Bukan ada persetubuhan antara Maria dengan seorang laki-laki atau seperti yang dituduhkan agama lain bahwa Yesus itu adalah anak Maria dengan Allah. Allah tak pernah bersetubuh dengan Maria secara seperti yang manusia pikirkan. Tapi Roh Kudus dikirim dari surga menaungi Maria dan dia mengandung. Ya, dan melahirkan bayi itu dalam keadaannya sebagai perawan yang belum pernah tidur dengan seorang laki-laki. Tidak pernah ada lagi wanita seperti itu di bumi ini. Hanya satu kali itu saja untuk menyiapkan penggenapan daripada keturunan perempuan akan mengalahkan iblis, mengalahkan ular itu. Dan dia akan dipatuk, dia akan mati. Untuk apa dia mati? Untuk kita manusia yang berdosa. Jadi anak-anak kami dan ibu-ibu sekalian, ya, seharusnya kitanya mati. Bukankah kita yang berdosa? Pikiran kitanya yang cemar, kotor. Ya, tubuh kitanya kita gunakan untuk hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tangan kitanya menjamah yang najis. Kaki kita yang berjalan melakukan apa yang tidak benar. Tapi lihatlah dia. Kakinya yang dipaku. Lihatlah dia kepalanya yang dimahkotai duri. Lihatlah dia badannya, ya, lambungnya yang ditombak. Lihatlah dia. Mengapa dia orang yang benar mau mati untuk kita orang yang tidak benar? Karena dia tahu tidak ada jalan lain keselamatan bagi manusia. Manusia dengan cara apapun tidak sanggup menyelamatkan dirinya. Kebaikan manusia seperti kain kotor di hadapan Tuhan.
Kain kotor tidak akan kita masukkan di lemari. Tuhan pun tak akan masukkan orang-orang yang seperti kain kotor ke surga. Gak mungkin. Jadi sebenarnya jika Yesus tidak datang, deadlock, jalan buntu, gak ada lagi jalan. Tapi Allah tidak pernah kehilangan jalan. Dia menjaga sejarah sampai penggenapannya. Yesus datang ke dalam dunia. Dan dalam keberadaannya sebagai manusia, ya, dia dalam keadaannya sebagai manusia pun dia tidak berdosa. Ya, kalau dalam keilahiannya kan memang keilahiannya Allah memang tidak mungkin berdosa. Karena Allah tidak mungkin gagal. Ya, dalam kemanusiaannya, identitasnya sebagai manusia, dalam keadaan sebagai manusia, Allah yang menjadi manusia itulah Yesus itu, ya, dia tidak berdosa sama sekali. Iya. Padahal dia dihina. Padahal dia ditolak. Kita bukan orang pertama yang patah hati. Yesus sudah patah hati. Bagaimana dia menyembuhkan orang, berbuat ya yang baik kepada orang, tapi orang-orang itu menolak dia. Mereka hanya ingin pertolongannya, tapi tidak menginginkan dia. Mereka senang kalau sembuh, mereka senang kalau diberi makan, 5 roti 2 ikan diperbanyak jadi banyak, mereka semua makan, mereka senang. Tapi mereka tidak senang menerima Yesus. Mereka hanya senang dengan berkat. Apa bedanya dengan kita ya? Iya, saya tidak tahu ketika kalian tadi naik ke posko, ya apa istilahnya kalian buat itu ya? Iya, nampak tilas tadi pagi. Ya, saya rasa itu pos terakhir itu ada doa ya. Apa yang kalian doakan? Berkat? Saya rasa saya tidak sempat baca tadi doa itu, tapi saya baca ada beberapa saja yang tadi masih di meja. Saya baca banyak yang berdoa gini, supaya punya masa depan yang cerah gitu ya. Salah ya enggak. Iya. Apalagi doanya supaya nanti naik SMA, berarti naik SMP ini pikirku. Ya kan? Ada lagi supaya dapat teman hidup yang memiliki iman kepada Yesus. Oh, ini mantap juga ini. Ya kan? Jadi doanya bermacam-macam. Tapi ada juga doa-doa yang mirip-mirip supaya semakin dekat dengan Tuhan. Wah, supaya mungkin itu ibu-ibu, supaya aku dan keluargaku, anak-anakku dekat dengan Tuhan. Mantap ya? Iya. Berarti ada juga yang merindukan dekat dengan Tuhan, pikirku. Iya, dan dekat dengan Tuhan tentu bukan dengan persembahan ya. Iya, dekat dengan Tuhan bukan karena surat CD. Dekat dengan Tuhan satu-satunya adalah anaknya yang tunggal sudah tertikam di kayu salib untuk dosa kita. Darahnya yang suci, beda dengan darah semua yang berdosa ini. Darahnya yang suci itu berkuasa untuk mengampuni dosa. Kematiannya bukan kematian yang bodoh. Kematiannya bukan kematian yang sia-sia. Sekalipun mungkin ada orang merasa, mengapa ada seorang bapa membiarkan anaknya mati? Kalau Bapa mengasihi Yesus, mengapa Bapa membiarkan Yesus mati? Iya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, anak-anak kami juga, ya, Bapa memberi misi khusus, misi yang luar biasa, yang di dalamnya harus membayar harga mahal, yaitu nyawa. Tapi pengorbanan itu dengan tujuan supaya dari semua suku bangsa tadi ada wakilnya di sorga. Apakah ini mission impossible? No. Buktinya ketika Yesus hidup sebagai manusia saja pun ada orang-orang percaya. Ada 11 murid, 1 gagal yaitu Judas.
ada 70 murid, ada 500 saudara sekaligus. Dan setelah Yesus naik ke surga, kelompok kecil ini meneruskan Injil ke Eropa. Ya, dari Eropa Injil masuk ke Asia, ke seluruh belahan dunia ini. Dan hari ini hanya dunia tertentu saja yang Injil belum masuk ke sana. Dan itu pun orang-orang percaya Yesus tidak menyayangkan nyawanya. Mereka seperti Tuhan Yesus, ya, mereka bersedia pergi ke daerah-daerah. Bukankah di Tanah Batak orang Batak makan 2 misionaris? Ya. Mereka pergi memberitakan Injil di Tanah Batak. Orang Batak makan orang. Makan daging. Tapi apakah berhenti utusan Injil dari negara-negara luar ya untuk memberitakan Injil ke Tanah Batak? No. Saya sempat melihat film pelayanan di Papua Nugini itu ya. Bagaimana ya, bapak-bapak yang berangkat ke sana, istrinya belum datang waktu itu dan anak-anaknya akan menyusul. Dan mereka ditombak di Papua, di Irian Jaya. Dan beberapa dari antara mereka, kalau ibu nggak salah itu 4 ya, yang mati. Tapi apakah pelayanan di Irian Jaya ini sudah mati, nggak usah lagi ke sana? Enggak. Injil tetap diberitakan kemanapun juga. Tidak sia-sia kematian Yesus di kayu salib untuk mendamaikan manusia dengan Allah. Tidak sia-sia kematian Yesus di kayu salib untuk mengampuni dosa sebesar apapun juga. Kecuali tidak mau bertobat, tidak mau datang kepada Tuhan. Itulah dosa menghujat Roh Kudus tadi. Tidak sia-sia Yesus benar-benar memberikan darahnya. Supaya orang seperti saya, seperti saudara-saudara, seperti kita semua beroleh kesempatan untuk diampuni, beroleh kesempatan untuk dibaharui, beroleh kesempatan memiliki harapan hidup di dunia ini dan di dunia yang akan datang. Jikalau Yesus tidak datang, saya sudah bunuh diri. Kalau Yesus tidak datang, saya rasa saya sudah jadi pelacur. Iya. Tapi karena Yesus datang, saya tidak jadi pelacur. Dan karena Yesus datang, tidak ada lagi tidak bunuh diri, tidak mati gitu. Bahkan karena Yesus datang, saya akhirnya merasa diri, I am worthy. Aku berharga. Ayat emas salah satu yang jadi pegangan dalam hidup ibu. Kau berharga dan mulia di mataku, dan aku ini mengasihi engkau. Nobody say that sentence to me. Tak ada orang yang mengatakan kalimat itu kepada aku. Iya, tapi Yesus berkata, kamu berharga. Ada kita yang tak berharga, ada kita ditolak orang tua, ada kita tidak dikasihi, ada kita dibiarkan saja. Yesus bilang kamu berharga. Dan Yesus tidak ngomong saja. Dia membuktikan kasihnya yang besar dengan memberikan dirinya. Ya, dia yang tidak mengenal dosa, dia yang tidak berdosa, harus memikul dosa saya, harus memikul dosa kamu semua. Ya, supaya kita lepas dari kutuk dosa itu, supaya kita lepas dari kutuk dosa keturunan, supaya kita boleh diampuni, supaya kita bisa diselamatkan. Kau berharga, kau mulia. Sebenarnya kita diciptakan segambar dengan Allah, tapi dosa membuat kita kehilangan gambar Allah. Tidak ada lagi kemuliaan Allah, kita sudah lebih mirip setan, kita bahkan lebih mirip binatang daripada manusia. Tapi Yesus datang memanusiakan kita kembali, membaharui kita kembali supaya kembali ke citra Allah, gambar Allah, kemuliaan Allah nampak lagi dari hidup yang sudah dibersihkan, dari hidup yang diampuni, dari hidup yang diserahkan kepada Tuhan. Kau berharga di mataku, kau mulia. Aku ini
mengasihi engkau. Dan Tuhan membuktikan kasih-Nya dengan kematian-Nya di kayu salib. Kalau kita tidak berharga, Dia tidak akan datang dari surga dan Dia tidak akan mati untuk kita. Iblislah yang mengatakan padamu, kamu tidak berharga. Kamu dari keluarga broken home, kamu tidak berharga. Kamu orang pejinah, kamu tidak berharga. Kamu pembenci, pendendam, pembunuh, kamu tidak berharga. Ya, iblis mengatakan orang seperti kamu tidak ada harganya. Kamu tidak layak bahkan untuk diampuni. Itu kata iblis. Jangan dengarkan iblis itu, si penipu itu. Jangan kamu diperdaya. Karena Yesus sendiri berkata, engkau berharga. Engkau mulia, aku mengasihi engkau. Dan Dia memberikan nyawanya, ganti kita di kayu salib. Supaya dosa kita yang banyak itu bisa kita bawa kepada Tuhan. Tuhan, aku keturunan penyembah berhala. Aku keturunan dukun. Aku keturunan orang yang bisa mengobati. Aku keturunan orang-orang yang memberontak kepada Allah. Keluargaku enggak ada yang percaya kepadamu. Kita bisa datang kepada Tuhan. Saya tidak tahu berapa banyak jeruk purut dulu sudah dipangirkan ke kepala kita ini. Atau bunga kembang 100 jenis atau berapa jenis. Saya juga tidak tahu berapa banyak makanan-makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala yang pernah kita makan. Saya tidak tahu berapa kali kita ngomong dengan orang mati. Saya tidak tahu berapa banyak kutuk dosa keturunan ini kita warisi. Sehingga kita ditarik terus ke seks itu, ditarik terus ke pikiran kotor, ke masturbasi, ditarik terus kepada kelainan-kelainan seks yang lain. Mari kita lihat, Kristus dapat mengampuni dosa kita. Dia dapat melepaskan kita dari kuasa setan berapa banyak pun. Dia dapat membaharui hidup yang keras. Makanya kalau hati keras, katakan sama Tuhan, Tuhan kayaknya kok keras sekali hatiku ini. Asal ku dengar firman-Mu ngelawan dari dalam. Ku dengar suara di kupingku ini supaya gak ku dengar Engkau berbicara lewat hamba-Mu. Datang kepada Tuhan. Dulu saya ada bapak-bapak saya layani gitu. Rupanya asal di gereja berdenging-denging si iblis itu di kupingnya. Jadi apapun saya khotbahkan gak masuk. Sampai satu hari saya tanya, ngertinya kamu apa yang kamu dengar? Enggak. Jadi dia duduk, diam, dengar, pulang, gak ada ngerti. Terakhir saya tanya, ada gak suara di kuping itu? Ada. Suara apa katanya? Saya bilang, jangan dengarkan itu. Itulah pekerjaan kegelapan. Supaya akhirnya orang tidak mendengar. Tidak masuk ke dalam pikirannya, ke dalam hatinya. Iblis mau merampas manusia. Supaya manusia itu tertipu dan bisa terseret. Ingatlah, menurut Matius 25, neraka bukan tempat manusia. Neraka itu tempat roh-roh jahat, tempat iblis dan seluruh roh-roh jahat yang mengikuti dia. Tapi masalahnya, iblis ini kerjanya gencar dan dia keliling-keliling untuk mempengaruhi orang supaya orang menunda untuk bertobat, supaya orang enggak usah dulu, nanti aja, masih ada kesempatan. Padahal siapa yang tahu pulang dari sini kita hidup atau mati? Gak ada kita yang tahu satupun. Tapi iblis memang tidak senang kalau saudara lepas dari tangannya. Dia ingin saudara masuk ke dalam kebinasaan bersama-sama dengan dia. Ingat, Yesus datang, dia bukan datang untuk membunuh. Dia bukan datang untuk merugikan, bukan. Dia bukan datang untuk mencuri. Yang mencuri, membunuh, membinasakan itu adalah iblis. Yesus datang justru untuk memberikan hidup yang kekal. Hidup kekal itu adalah hidup memiliki hubungan dengan Tuhan. Kembali dari bumi ini, dimulai di sini sampai selama-lamanya. Maka bertobat bukan sekedar supaya nama tertulis di sorga, bukan. Bertobat bukan sekedar aku akuilah semua dosaku supaya diampuni oleh Tuhan.
Memang bertobat harus akui dosa dan selesaikan dengan Tuhan. Ya, tetapi bertobat menerima Tuhan Yesus itu sekaligus membangun hubungan dengan Tuhan mulai dari dunia sampai kepada kekekalan. Kepastian hidup kekal bukan nanti, tapi di sini pastinya. Barang siapa memiliki Yesus memiliki hidup yang kekal. Barang siapa tidak memiliki Yesus tidak memiliki hidup yang kekal. Jadi sebenarnya hidup kekal itu sebuah persekutuan dengan Allah yang bisa terjadi kalau dosa kita diampuni. Karena Allah suci, kita kotor, bagaimana menyatukannya? Itulah sebabnya Yesus datang supaya kita dibersihkan dan Dia menyambung ya, menyatukan kita dengan Allah Bapa. Sehingga kepastian itu di sini. Pengampunan dosa itu tadi di sini. Sekalipun dosamu merah seperti kirmiji akan kubuat putih seperti salju. Sekalipun merah seperti kain kesumba itu kubuat putih menjadi putih seperti bulu domba. Tapi di depannya ada kalimat, baiklah marilah kita berperkara. Apa maksudnya perkara kita antara kita dengan Allah? Perkara dosa ini. Duduk kita harus. Ada pertanyaan saya lihat tadi di kertas belum terjawab. Apa kalau tiap malam aku ngaku dosa katanya? Itu sama dengan bertobat. Apa perlunya tiap malam ngaku dosa? Kalau kita bersalah kepada orang tua kita, "Ma, ampuni aku ya malam ini," kan? "Ya anakku," besok lagi, "Ma, ampuni aku ya." Bukankah semalam kau sudah datang aku? Semalam yang mana yang kau akukan itu? Oh, yang aku curi uang mama. Hari ini yang aku curi uang mama. Jadi bagaimana soal dosa ini? Kalau kita sudah mandi, kan apa namanya ya? Apa kita mandi lagi? Ya mandi lagi, tapi nanti bukan pada saat itu kan? Iya, bahkan kadang-kadang nggak mandi lagi, nggak cukup air di retreat center. Jadi hanya apa? Cuci muka, pas fotonya fotokopi atau pas foto. Pokoknya cuci muka. Tapi ada yang cuci muka pun enggak ya? Semua cuci muka. Gak ada lagi orang. Cuci muka aja kalian? Enggak ya, mandi ya? Iya, jadi kalau memang kotor mandilah. Ini pun gitu, kalau kita berdosa selesaikanlah semua dosa itu. Tapi kalau masih ada ketinggalan, besok boleh lagi. Ya, Tuhan ingatkan aku, oh dulu kami pernah naruh rokok di kuburan, lupa aku. Oh malam ini ku ingat. Tuhan, ku ingat lagi dosaku yang ini belum kubawa kepadamu. Pernah kami melakukan itu Tuhan, padahal Engkau bilang itu tidak boleh, ampunilah aku. Kan jelas ya. Dan saya dulu seperti itu, terus berdoa masih adakah yang tertinggal. Karena saya tidak ingin ada yang masih tinggal di situ. Yang dari gelap itu, saya tidak ingin ada dosa itu juga tinggal. Sampai akhirnya Tuhan bilang, anakku sudah selesai. Dan ketika Tuhan bilang, anakku sudah selesai, saya tahu sudah selesai. Setelah itu ngaku dosa, ya nggak perlu lagi. Jadi kapan lagi ngaku dosa? Ya, menerima Tuhan Yesus sebenarnya hanya sekali seumur hidup. Kalau iman penyerahan benar. Tapi pengudusan itu berlangsung terus sampai kita mati. Karena siapa tahu, seminggu setelah bertobat, kita lihat orang, ya kan? Dicurinya sepatu kita. Mungkin tak palak pula kita kan. Wih, sepatuku kok ambil ya gitu kan. Palak, benci gitu. Dosa juga itu kan. Dosa, tapi ini bukan dosa yang mendatangkan maut. Ini Roh Kudus akan ingatkan dan kita akan datang kepada Tuhan. Tuhan, palak kali aku. Sepatuku itu hilang. Ya kan seperti itu ya. Iya. Kan masih bisa kita agak palak, masih bisa juga kita kadang-kadang ngambek. Iya, anak remaja kadang masih bisa. Bangun jam 5. Mama ini jam
berubah. Saya teduh. Iya. Tapi nggak bangun gitu ya kan? Dosa nggak itu? Dosa, tapi ini masih dosa yang terampuni nih ya. Iya, itulah namanya pengudusan. Jadi jangan pikir kalau kalian udah bertobat, aku akan berubah jadi malaikat gitu kan? Oh, malaikat, ya kan? Enggak, kita tetap manusia biasa dalam tubuh ini. Apa yang berubah? Otak kita berubah, dibaharui oleh Tuhan. Apalagi yang berubah? Hati kita berubah. Kalau dulu hati kita keras, melawan, ya, ini ada hati yang lembut, ada hati yang mau diajari Tuhan, ada hati yang mau taat. Ya. Apalagi yang berubah? Kemauanku berubah. Dulu kemauanku ke dosa terus. Ini aku gak suka lagi ke dosa itu. Stres aku kalau jatuh dalam dosa. Apalagi yang berubah? Perasaannya juga berubah. Kalau dulu, aduh malang kali lah aku. Gak ada kayak aku liliahnya. Akulah yang paling malang di bumi ini gitu kan. Jadi berubah dibuat Tuhan perasaan kita. Apa kata Tuhan? Engkau berharga. Engkau mulia di mataku. Ya. Seperti itu, sudah ada damai sejahtera. Perang pun orang situ damai sejahtera. Gak ada pun duit damai sejahtera. Dulu kalau gak ada duit di kantongku, udah gelisah aku itu, panik. Ya kan, gak ada uang, kayak mana ini gitu. Ini tinggal 50.000 pun puji Tuhan, haleluya aja, nyanyi aja. Glory, haleluya. Nanti Tuhan isi lagi itu. Iya, masakan dia memberikan nyawa lalu memberikan pemeliharaan dia tidak berikan? Gak mungkin. Iya. Tuhan tidak secelit kita ya. Sini mungkin ada orang yang celit ya, kikir kali gitu ya. Iya, Tuhan tidak seperti itu. Ingat waktu penciptaan dia ciptakan semua dulu, makanan, tempat tinggal, air, teman, ya. Baru dia diciptakan semua, baru dia menciptakan manusia dan ditambahkan juga ada temannya yaitu Hawa ya. Iya, seperti itu. Jadi Tuhan siapkan semua. Jadi Tuhan bukan Tuhan yang kikir. Dan ini tentang Tuhan Yesus bukan soal sorga saja. Ini juga soal hidup di bumi ini. Di tengah keadaan yang ekonomi dunia yang semakin menekan ini. Kalau kamu tidak punya Tuhan, kamu pun nanti bahaya. Iya, karena kamu tidak sanggup menghadapinya. Tekanan ini terlalu besar. Persaingan antara siswa terlalu besar. Persaingan antara mahasiswa juga besar. Persaingan pencari kerja juga besar. Banyak sarjana tidak dapat kerja. Ya. Jadi kalau kamu gak punya Tuhan menghadapi kayak gitu semua, lalu kamu akan bilang, di mana Tuhan itu? Kenapa Tuhan harus urus kamu? Kamu aja membelakangi dia. Kamu aja hidup terus dalam dosa. Kamu terus melawan. Kamu bilang gak mungkin hidup dalam firman Tuhan. Lalu masih makan pun kamu syukur kalau gitu masih Tuhan beri anugerah umum. Ya, jangan pikir kita berhak menuntut tanggung jawab Tuhan ketika kita membelakangi dia. Ketika kita memusuhi dia. Ya. Itu namanya aneh itu. Iya, kita membelakangi Tuhan tapi maunya Tuhan menghadap kita gitu ya. Iya, aturannya kita yang menghadap Tuhan. Iya kan? Iya. Jadi cerita tentang Yesus ini sangat penting ya. Dia tadi tertikam karena dosa kita. Dia diremukkan karena kejahatan kita. Allah meremukkan dia, menggantikan kita. Ini kalimat yang sangat berat sebenarnya. Allah sendiri mengizinkan anaknya diremukkan atau dia sendiri meremukkan anaknya. Artinya kepada anaknya lah dibalaskan semua hutang dosa kita ini supaya kita bisa bebas dari dakwaan, tuduhan hukum. Karena kita sudah melanggar hukum 1, hukum 2, semua hukum sudah kita langgar. Dakwaan yang didakwakan kepada kita ini terbukti dan ini harus ada hukumannya. Tetapi Yesus sudah diremukkan untuk membayar semuanya itu. Gak layak nakku kita menerima anugerah sebesar itu. Iya, tapi kasih Allah yang begitu besar itu. Walaupun kita tidak layak. Saya selalu dulu bilang, Tuhan aku tak layak. Maka lagu itu saya sangat senang. Aku tak layak untuk dapat ampunan.
namun Engkau mengasihiku, puji namanya. Aku memang tak layak diampuni. Aku layak ke neraka. Di bumi ini pun sebenarnya karena aku berdosa, aku layak menderita terus. Tapi karena Kristus sudah mati di kayu salib, aku tak mau menyia-nyiakan kematiannya. Darahnya yang kudus itu tidak mau kusia-siakan. Aku mau darahnya itu membasuh semua dosaku. Maka aku selesaikan perkaraku dengan Tuhan. Aku datang kepada Tuhan. Ya, datang kepada Tuhan. Sampai Tuhan sendiri pun menyatakan, anakku, sekalipun dosamu merah seperti kirmiji, sudah kubuat putih. Sudah kutipek semua, sudah kuhapuskan. Tapi bukan diselesaikan ketika kita menulisnya dalam kertas. Lalu bakar kertas itu, hilang dosanya. Enggak. Atau cemplungkan ke dalam sungai, hanyut dia. Enggak. Ketika kita dengan segenap hati merendahkan diri, mengakui diri kita siapa di hadapan Tuhan. Tuhan ya menyucikan kita, membersihkan dosa itu, mengangkat rasa bersalah ya. Dan Tuhan membenarkan kita, menerima kita menjadi milik kepunyaannya di dunia sampai kepada dunia yang akan datang. Ya, saya rasa sampai di sini mari